Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu sekalian, insyaallah setelah tahlil kita akan isi dengan pengajian. Kami sekeluarga sudah sepakat yang sempat dan ada di tempat untuk hadir di acara tahlil. Maka yang sempat agar bisa mengisi dengan ta'lim, ya. Insyaallah saya ada sampai malam Kamis, mungkin sampai malam Kamis insyaallah setiap tahlil, ya, akan diisi dengan pengajian yang sebetulnya pengajian ini saya baca di majelis ceger, ya. Kita sepakat untuk dipindahkan ke tahlil insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitab ini adalah kitab halatu ahlil haqiqati ma'allah. Kitab ini sempat berhenti pada awal corona, ya. Awal corona berhenti, terakhir kalau tidak salah itu di bulan Oktober kalau nggak salah tahun 2020, berhenti Desember 2020. Itu kan? Iya. Hadis berapa? Hadis berapa? Hadi asar. Iya, masih dekat kalau nggak salah. Ini lompatnya udah buru-buru hatam baik. Nah, yang saya ingatnya memang karena ada Syekh Muhyiddin waktu itu. Ya, Syekh Muhyiddin baru sampai di Bekasi, ya. Beberapa bulan lah ada di Bekasi. Itu di hadis Al-Hadi Asyar di lebah mananya berhenti? Min hikamil arifin. Halaman berapa itu? Halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 100, ya. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Min hikamil arifin. Ini berbicara tentang as-sadaqatu wiqayah. Sedekah itu menjadi wiqayah. Wiqayah adalah perisai, perlindungan, ya, dari penyakit, dari hal-hal yang akan membuat dia susah, sakit misalnya. Dan makanya ada hadis as-sadaqatu tudfi'u ghadbar rabb.
sedekah memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sedekah itu bukan nilai hartanya, tetapi sedekah adalah sebuah ungkapan, ya. Ungkapan kasih, ungkapan cinta, ungkapan sayang. Orang apa kalau lagi demen banget ngasih baik kan gitu, nggak berhenti ngasih aja udah demen. Pas sudah bosan mah demennya berhenti ngasihnya. Jadi memberi itu lambang cinta, ya, cinta kepada sesama. Itu. Maka presentasi zakat itu kan kecil sekali. Itu adalah batas minimum itu. Orang punya harta bisa ngasih zakat berdasarkan presentasi zakat yang kecil itu ada 5%, 10%, ya, 15%. Yaitu batas minimal, ya, memiliki sifat kasih kepada sesama. Kenapa? Karena iman itu, ya, semakin dalam iman maka tumbuh cinta. Ya. Semakin dalam iman semakin tumbuh cinta kepada sesama. Bahkan ada ulama yang memberi urutannya begini. Di dalam agama ini mesti kita mempunyai ilmu. Namun yang paling penting adalah fahmun sahih, paham yang benar. Maka ulama-ulama sufi itu selalu menekankan paham, ya, paham. Kata Kiai Ceger mah pahame sing penting pahame. Ada alim, ada ilm, ada fiqhun, ya, tapi ada pahmun. Ada ulama mengumpamakan ilmu itu seperti air, ya, paham itu seperti tumbuhan. Jadi ada orang nggak punya ilmu, nggak paham, orang punya air, nggak manfaat hingga menumbuhkan tumbuhan. Paham bukan ilmu, seperti tumbuhan bukan air. Paham al-ilmu syai' wal fahmu syai'. Maka ulama mengambil, karena orang yang punya paham, ya, mesti punya ilmu itu. Orang yang punya ilmu belum tentu punya paham. Maka untuk tumbuh paham yang benar, menuntut ilmu itu mesti niat yang benar. Mesti caranya yang benar, mesti mendapatkannya dengan benar, dengan adab, dengan akhlak, dengan untuk menumbuhkan paham. Nah, karena paham yang sahih akan menimbulkan iman amik, iman yang mendalam. Sejauh mana kan pemahaman itu kan akan menumbuhkan kepercayaannya. Sejauh mana benarnya kepercayaan, sejauh mana paham benarnya apa yang dipahami. Ya, kalau pahamnya salah dan dia meyakini kepada paham yang salah, maka dia meyakini kepada sesuatu yang tidak benar. Kan misalnya kita bilang ini si Anu tuh di sini nih, atau jalan ini di sini, nggak bener, salah. Padahal bukan di sini, di situ. Yakin banget lah, ini kan keyakinan ini bersandar kepada sesuatu yang tidak ada, salah. Ya, dan secara fitrah keyakinan dia lemah karena hakikatnya apa yang diyakininya tidak benar. Maka dalam menuntut ilmu itu paham sahih itu, ya, merupakan tolok ukur bahwa ilmunya manfaat sudah. Itu umpama air disiram ke tanah, umpama ilmu dimasukin ke hati, nah tanah numbuhin tumbuh-tumbuhan, maka hati menumbuhkan paham. Itu. Maka pertama itu paham yang sahih. Itu akan menumbuhkan imanun amik. Nah, iman yang amik ini akan menumbuhkan al-hubbud daqiq, cinta yang halus, ya, cinta yang halus. Yang kenapa dikatakan hubbud daqiq? Karena cinta berkaitan dengan emosional, perasaannya, kasihnya, sayangnya yang
sangat halus dan lembut. Sejauh mana imannya, sejauh itu hubnya. Ya. Makanya dalam hadis Nabi, salasun man kunna fihi wajada atau zaqa ta'mal iman wa fi riwayatin halawatal iman. Orang-orang yang memiliki 3 perkara ini katanya, dia akan merasakan manisnya iman. 3-tiganya hubbullahi wa rasulih. Ya, ahabba ilaihima min ghairihima. Mencintai Allah dan Rasul lebih dari segalanya. Yang kedua, al-hubbu wal bughd lillah. Mencintai dan membenci sesama karena Allah. Jadi cinta. Yang kedua adalah an yakraha, dia tidak suka untuk jatuh ke kafir, kembali ke kafir, an yauda ilal kufur. Sebagaimana dia tidak suka dijatuhkan ke api. Berarti suka kebaikan, suka kedamaian, ya. Suka kufur itu kan halangan dia kepada Allah. Dia tidak mau lupa Allah, selalu ingat terus. Itu kan ingat itu kan tumbuh dari cinta. Nah, maka iman yang telah menumbuhkan cinta ini akan merasakan manisnya iman. Kalau iman yang belum menumbuhkan cinta, manisnya iman nggak kerasa. Gitu. Nah, maka hatta Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya ya, apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Kalau sama saudara ngasih yang jelek, yang rendah, sama dia yang bagus, itu ukuran imannya ya tidak dalam itu. Tapi kalau orang suka atau menyukai untuk, kan an yuhibbali akhi itu kan mencintai untuk saudaranya. Ya, karena mutaadnya yuhibbu itu langsung nggak pakai huruf uhibbuk. Tapi kita ma yuhibbuli, artinya dia menyukai sesuatu untuk dirinya, ya, untuk saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya. Kan ya, cinta itu memberi, ya, cinta itu tumbuh dari iman. Bahkan Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ilahi hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, ya, wa malihi wan nasi ajma'in, wa fi riwayatin ya wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah iman itu ya, ulama kita tuh sangat toleran menerjemahkannya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya. Ya, padahal tidak berkembang imannya. La yu'minu, bukan la imanalah. Ya, imannya tidak tumbuh berkembang jika tidak tumbuh cinta, mencintai Nabi melebihi segalanya. Ya, melebihi cinta kepada anaknya, kepada istrinya, kepada bapaknya, kepada hartanya, wan nasi ajmain, kepada semua manusia. Jadi iman itu adalah menumbuhkan cinta. Karena kemarin kita ngebahas hakikat iman itu kan sifat yang mengakar ke dalam rohani. Itu akhlak mulia. Ya, akhlak mulia. Dan rohani yang memiliki akhlak mulia itu yang menumbuhkan cinta. Makanya paham yang sahih menumbuhkan iman yang amik. Iman yang masuk ke dalam itu bukan keyakinan. Keyakinan mah di pikiran. Ya, bukan kepercayaan. Kepercayaan di pikiran sebagai ideologi asas berpikir. Tetapi kalau iman yang amik ke dalam itu akarnya, hakikatnya iman. Ya. Yang kalau diungkapkan dalam bentuk perilaku disebut akhlak. Kenapa dia sabar banget? Karena dia percaya bahwa Allah yang ngasih, bukan orang. Kenapa dia nerima? Ya, istri nerima baik, hasil suami kecil kayak, karena bukan dari suami, dari Allahnya segitu. Maka qanaah. Gitu. Nah, itu iman yang mendalam itu ternyata kalau itu akar gitu kan, kata Nabi akarnya 79 atau 77. Ya, itu adalah sifat-sifat mulia.
Dan sifat-sifat mulia itulah yang disebut dalam tasawuf maqamat ruhiyah. Ya, kedudukan-kedudukan rohani. Ya, sifat mulia padahal. Itu yang disebut iman yang amik. Ini menimbulkan cinta. Makanya kalau cinta itu kayak buah apel, kalau dibelah isinya apa isinya? Sabar, ridho, nerima, ikhlas, syukur, ya, ifah, paham, pengertian, baik sangka. Itu kan cinta isinya. Itu. Nah, maka fahmun sahih menimbulkan iman yang amik. Iman yang amik menimbulkan hubbun daqiq, cinta yang halus. Cinta yang halus. Nah, cinta yang halus itu menumbuhkan wa'yun kamil. Apa wa'yun kamil itu? Wa'yun itu kesadaran, kepekaan. Saya lebih suka menerjemahkannya kepekaan. Kamil itu total. Kepekaan yang total. Coba tubuh kita ini kalau ada yang stroke, ya, ini kerasa digigit, ini nggak kerasa, nggak total, karena tidak sehat tubuhnya. Gitu. Nah, orang tidak punya kepekaan total, dia dibenci nggak sama Allah? Orang ngerasa. Ibadahnya diterima nggak? Orang ngerasa. Dia salah nggak? Itu nggak ngerasa. Sehingga kata mereka, orang kalau ama demenan pasti dikasih tahu ama demenannya. Orang punya kekasih nih, terjadi gempa di Jawa Barat, kan jauh lah kita di sini. Gempa enggak nyaksiin, itu pakai telepon sama demenannya. Neng, ada gempa neng di Garut. Dikasih tahu baik. Kenapa? Karena demen. Ya. Maka Allah jika cinta kepada hambanya, Allah beritahu, gua kasih musibah nih, tapi lu sabar, gua kasih ini. Artinya dia tumbuh dalam perasaannya apa dari Allah beritanya. Meskipun ya dilihat dari itu adalah wa'yun kamil, punya kepekaan yang total. Nah, termasuk dalam dirinya sendiri apa yang kurang di sisi Allah, itu Allah boleh rasakan. Orang sama demenan, lu jangan pakai baju itu apa neng? Nah itu dibilangin baik, jelek banget baju kayak petoko dapur begitu. Ya, orang pakai baju pakai apa namanya, baju tidur yang jarang itu apa namanya itu? Daster yang jarang orang menengkan gitu. Karena sama demenan beli tegar baik, sampai dia yang bisa ngelihat dirinya jelek ya bang, gitu. Nah, orang yang sampai dirinya nggak tahu itu tidak punya wa'yun kamil. Apalagi dablek mah. Ya. Itu bukan wa'yun kamil, dablek kamil. Gitu. Termasuk dia merasakan Islam ini yang lemah apa, di mana dia boleh bersenyawa dengan situasi itu. Nah, kita naik mobil nih, kalau orang memang bersenyawa dengan tubuh mobil, itu mungkin yang belakang kesenggol kerasa. Wah, nggak muat kayaknya. Coba orang kalau nggak bersenyawa dengan tubuh mobil, kagak muat dia masuk lah, rusak tuh mobil. Itu. Tapi kalau udah bersenyawa, kenapa? Karena dia bersenyawa bersatu dengan Allah. Dan tidak ada yang tidak Allah. Apa yang terjadi di muka bumi ini, maka dia boleh merasakan. Oh, di sini yang lemah, maka dia bergerak di situ dalam berdakwah. Ya. Kira-kira kalau ini rumah yang ambruk di sono, yang dandanin sebelah sono, itu orang apa namanya? Lah apa yang ambruk di sono, ngapain dandanin di sono? Orang tahu. Lah karena ya nggak punya kepekaan. Ya, yang penting kerja lah, tapi nggak tepat. Nggak bisa merasakan umat ini yang jatuhnya apa, yang hancurnya apa, di bagian mana. Nah, itu wa'yun kamil. Nah, wa'yun kamil ini akan menimbulkan apa? Al-amalul mutawasil. Ya, aktivitas atau amal soleh ya, yang continue. Itu bahasa modernnya. Bahasa syariatnya istiqomah. Ya.
Ini mah istri komah mulu sih. Ya, di rumah mulu sama istri, ngaji nggak boleh, sama bini nggak pergi. Boro-boro mau ngajak bini, diajak ngaji. Ini mau ngaji jangan lama-lama bang. Bener nggak lama-lama. Nurut banget sama bini. Itu namanya istri koma, bukan istiqomah. Nah ini kita bicara tentang sedekah tadi sebetulnya. Sedekah itu ungkapan kasih, ungkapan cinta. Ya. Taib. Min hikamil arifin wa huna kalimatun min taraif mukhtasaratil qaum tunshitu biha himamal muwaffiqin. Yaqulu qailuhum radhiyallahu anhum haqqa liman arafal maula alla yashku minal balwa. Idza lam ya'rifil abdul maula idza lam ya'rifil abdul maula fa kullu lisanin lahu da'wa laisa lil arifi da'wa wala lil muhibbi syakwa. Idza sabaqat minar rabbil inayatu huzimat minal abdil jinayatu. Idza sabaqatil inayatu wajabatil wilayatu. Bil inayati tuhsalul wilayah wal wilayatu tahdimul jinayah. Laisa sya'nu fil wilayah lakinna sya'na fil inayah. Lam yudrikil wilayata man fatathul inayah. Ini buku ini disandarkan, dinisbatkan kepada Al-Imamul Kabir min Qutbil Awliya As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'il Husaini. Ya. Seorang kutub yang kedua setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di zamannya, Al-Imam Ar-Rifa'i, dan dikenal dengan tarekat Rifa'iyah. Dan syarah daripada hadis ini adalah syarahnya kaum sufiyin, bukan syarah secara nas zahir, lafaz yang zahir, tetapi syarahnya secara maknal ma'ani atau maknal makna, ya. Secara maknanya makna atau tafsir isyari daripada hadis yang bersanad, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketika berbicara almar'u fi dhilli sadaqatihi, itu asal hadisnya itu hatta yuqda bainan nas, au qala hatta yuhkam, ya, bainan nas. Itu hadis yang disarahkannya. Seseorang itu fi dhilli sadaqatihi, ya, artinya tergantung kepada sedekahnya, dilihat daripada pemberiannya tadi. Maka pemberian itu dalam bentuk kasih dalam sisi lain, ya, sehingga apa dia disebut, dikenal, dihukumkan, ya, di tengah-tengah orang gitu. Maka terus tafsirnya, orang yang meninggalkan sesuatu meskipun sedikit itu yang disukai oleh nafsunya, ya, dia tinggalkannya karena Allah, ya, itu adalah sedekah, ya, sedekah seperti itu, ya. Kenapa orang mampu bersedekah? Ya, sehingga dapat memenuhi semua apa yang menjadi keinginan manusia di sekitarnya, ya. Kenapa? Karena dia memberi itu karena Allah, begitu. Sesuatu yang disukai oleh nafsunya, ya, sesuatu yang disukai oleh nafsunya. Bagaimana kalau dia memang bukan meninggalkan sedikit, tetapi memang dia tidak bergantung sama sekali dengan harta,
Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq lah, ketika Rasulullah meminta sumbangan untuk kepentingan jihad, Sayyidina Abu Bakar datang ngasih semua hartanya gitu. Nah paling enggak sedikit dari hartanya seperti zakat itu kan, sedikit gitu, 5%, 10%, 15%. Itu man taraka syai'an qalilan mimma tuhibbuhu nafsuhu li rabbih. Gitu sedekah namanya. Bagaimana kalau orangnya idza kharaja an nafsihi bil kulliyah, bagaimana kalau udah memang sama harta bukan meninggalkan sedikit gitu. Bagaimana kalau udah semuanya harta itu keluar dari dalam jiwanya seperti Sayyidina Abu Bakar, menyerahkan kepada semuanya Rasulullah. Maka Rasulullah ditanya, hal tarakta syai'an ya li auladika wa ahlik. Terus ini lo harta semua dikasih, ntar buat anak bininya mana? Kata Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, sudah ya, apa? Taraktullaha wa rasuluh ya, taraktu Allah wa rasuluhu ya, lahum. Sudah saya tinggalin apa? Bukan tinggalin harta, rupanya tinggalin Allah dan Rasulnya. Nah itu kan ya. Nah ada diriwayatkan, nggak apa-apa kita baca terusnya. Ruwiya anna Allah tabaraka wa ta'ala auha ila Daud alaihissalam basyiril muznibin bi anni ghafur. Nabi Daud dulu pernah mendapat wahyu dari Allah. Perintahnya apa? Berikan kabar gembira kepada orang yang berdosa bahwa aku itu sangat pemaaf. Ghafur, Pak. Karena Allah ada ghafir, ada ghaffar, ada ghafur. Itu kalau ghafir itu dosa-dosa kecil. Ya, kalau ghaffar dosa gede yang kagak disengaja. Kalau ghafur dosa yang gede sama sengaja-sengajanya bisa. Iya. Itu dimaafin karena Allah punya sifat ghafur, sifat yang khusus untuk orang yang dosanya gede-gede sama sengaja. Kalau bertobat diampun, Allah udah punya sebutan nama gelar untuk memaafkan itu yang dosa-dosa gede itu. Maka kata Allah kepada Nabi Daud, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa bi anni ghafur. Tetapi kepada orang yang siddiq, wa anziris siddiqin bi anni ghayur katanya. Tapi kasih tahu kepada orang yang siddiq, ini aulia, kalau aku cemburu. Nah kalau cemburu gimana Pak? Bapak tuh kalau dicemburuin sama bini, sengsara nggak Pak? Pak? Sengsara bener. Misalnya bapak kawin lagi, nggak ketahuan sama bini, udah lama ketahuan, apa rasanya Pak? Ya, belum pernah ya? Rasanya itu Pak, ya darah kita itu berhenti Pak. Udah mati kutu itu, berhenti itu darah. Itu cemburu itu. Ya, lebih tajam daripada cinta. Jangan main-main Pak, useng deh. Oh. Itu cemburu. Nah, kenapa para aulia Allah mengatakan aku cemburu Pak? Makanya para wali itu nggak punya kekasih lain selain Allah, maka nggak dicemburuin. Maksudnya nggak disakitin. Nah orang yang sering disakitin itu sebetulnya karena Allah cemburu. Kenapa? Karena kitanya punya kekasih lain. Kenapa kita suka kecewa, suka merana, suka duka, suka lara, ya, suka sakit hati sampai ibu-ibu nyanyinya sakitnya tuh di sini katanya gitu. Itu kenapa? Siapa yang bikin sakit makhluk? Itu siapa Bu? Allah. Karena kita menyangka ada selain Allah yang nyakitin kita.
Jadi sakit. Coba kalau orang yang nggak punya ya kekasih, yang fa'alul lima yurid, yang apa, yaf'alu ma yasha, ya, Allah saja. Itu ibu-ibu Pak, kalau imannya kayak gitu tuh, biar di madu kayak nggak sakit. Kenapa? Karena Allah yang nakdirin. Tuh. Itu namanya, itu punya, itu untuk sidikin doang. Ya. Nah maka orang dijahat sama dia, kan dia melihatnya Allah, ya. Makhluknya yang ditakdirkan, kan katanya baik buruk dari Allah. Mauan mana Bu? Ada gamparan ke pipi nggak ada orangnya, ya. Ama ada orangnya, plok gitu. Mauan mana Bu? Lah mauan ada orangnya, tiba-tiba kaplok. Lah, iya misalnya ini bukan dari Allah. Kalau dari Allah gua nerima, ini mau dari lu Bang. Lah apa gimana ceritanya? Lah tiba-tiba gua plok, gua debu. Lah nggak ada orang, lo kabur kita. Nah, kalau ada orangnya kan ada sebabnya, kan kita bisa memahami tuh. Akal tuh nggak buntu. Namun orang perlu hati untuk melihat Allah. Nah itulah iman tadi tuh. Oh Allah. Lah nggak apa-apa Bang. Semuanya udah takdir Allah. Enak buat itu kalau begitu. Yang itu doang, yang lain enggak. Tuh. Nah ini enggak bakal ada yang sakit. Kenapa? Karena dia ngelihatnya Allah, Allah nggak nyakitin. Allah kasih sabar. Allah kasih ridho. Ya. Makanya tadi pagi juga saya ngutip perkataan seorang ulama, Pak Aulia. Ridho itu Pak, sifat ridho itu seperti bius. Kita dioperasi itu, kalau dibius sakit. 3 jam hilang biusnya. Ridho nggak hilang-hilang. Bahkan kata mereka para aulia, lebih kuat ridho nahan sakitnya daripada bius. Itu nggak ada tuh Bu nyanyi sakitnya tuh di sini nggak ada. Sampai sakit saya Bang, sakit Bang, nggak ada itu. Ya, kenapa? Karena nggak punya obat bius. Nah Allah kalau nggak cemburu, musibah apapun nggak dibikin sakit dia. Karena coba orang pengantin baru punya demenan dicubit, marah Bang? Ora. Coba sekarang itu, ya, bini yang udah punya anak 10 dicubit, sampai geledek loh, bisa bergeledek sama bini, sakit buat gua, kayak mak lampir, kuku panjang mentetek tuh, ya, udah kayak kucing. Coba habis tuh bini dikatain apa baik, ya. Coba kalau emang demennya masih full mah, Abang baret, apa-apa masuk gini, gitu. Maafin ya Bang, nggak apa-apa Neng, cakar gitu, hilang. Lapan katanya pengantin baru kepaduk di pintunya akan mau dipindahin ya Pak. Pas udah pengantin tua, pengantin lama, kepaduk, mata gede kayak gitu coba. Nah, orang yang beriman itu ya adalah orang yang bercintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah itu maka dikatakan bi anni ghayur, kasih tahu ya orang sidik itu para aulia, saya cemburu banget, maka takut. Orang punya bini pencemburuan, takut itu laki. Ya. Lagi jalan ada bininya di situ. Ono Bang, ada orang apa sih gitu. Takut nggak bininya? Apa sih? Gitu. Apaan bini mah ngimpi laki kawin lagi marah. Kapan ngimpi? Lah ampun itu laki apa lu ngimpi Neng? Ngimpi kayak abang katanya yang kawin lagi. Lah iya ngimpi. Masih marah baik. Itu saking cemburunya itu.
Nah makanya para wali takut sama Allah kena cemburu, kena berdemenannya kuat banget. Kita marah orang demen pisan sama Allah. Allah nggak cemburu pisan. Ora. Ya. Nah maka kita yang selalu menderita itu karena ada yang lain selain Allah, Allah sakitin. Tapi kalau nggak ada yang lain, ya meskipun dicubit kayak tadi itu kayak pengantin baru, enak baik. Gitu. Maka ada ungkapannya katanya, penjara seperti taman, gitu. Ya, musibah seperti anugerah katanya. Itu adalah bahasa-bahasa cinta. Warwiya anna Yusuf alaihi salatu wassalam lamma ulqiya fil jub kana yaqulu man laiba fi khidmati maulah paghiyabatul jubbi ma'wah. Allah. Nah, orang yang laiba fi khidmati maulah paghiyabatul jubbi ma'wah. Orang yang bermain di dalam khidmat kepada Tuhannya, maka dalamnya sumur itu tempatnya. Artinya musibah itu ternyata ya tempat dia bercumbu dengan Allah. Itulah yang dikatakan penjara itu seperti taman. Dicemburuin ke sumur, ya, malah dia berkhidmat kepada Tuhannya, dia bercinta kepada Tuhannya. Makanya dikata ada dalam hadis kursi, idza ahabballahu abdahu fabtalah. Ya, Allah kalau cinta sama Allah kalau mulai ngasih cinta nih sama hambanya, yang dikasih apa? Ujian. Nah, kita nyatain cinta sama perempuan, mau ngelamar. Nah, ketika perempuan itu menerima, diuji dulu. Itu karena dia mau mencintai itu. Kan idza ahabba itu izanya itu kan akan, ya, meskipun itu fi'il madhi tapi karena iza, maka jika akan mencintai hambanya, maka Allah uji dulu. Gitu. Nah, kita mah diuji nggak mau, ditolak. Dikasih sama Allah, Bu. Allah ngasih musibah. Presiden ngasih emas 1 ton. Mauan mana, Bu? Emas kan kalau bingungan ditanya. Nah, kalau yang kenal Allah, mauan musibah. Karena siapa Allah itu? Nah, itu. Ya. Nah, ini bicara tentang sedekah tuh. Nah, kemudian min hikamil arifin. Kita lihat hikmah-hikmah perkataan kata-kata mutiara para aulia. Di sana ada kalimatun min taraif mukhtasaratil qaum. Ya. Di sana ada kalimat-kalimat yang unik. Kalimat-kalimat yang saripati dari ucapan para sufi. Yang mana ucapan itu tunsyitu biha himama al-muwaffiqin. Ya. Di mana kata-kata mereka itu membangkitkan semangat orang-orang yang muwafaq. Orang-orang yang diberikan pertolongan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perlu membaca hikmah-hikmah para aulia karena itu menyemangatkan, menumbuhkan semangat. Ya. Yaqulu qailuhum, di antara mereka ada yang berkata, huqqa liman arafal maula alla yasqu minal balwa. Pasti orang yang telah mengenal Allah kagak bakal ngeluh ama musibah. Karena kenal betul Allah itu. Maka ada hadis qudsi begini, andaikan orang itu disingkapkan bagaimana Allah menangani ketika dia memberikan musibah kepada hambanya, maka dia senyum dan gembira diuji. Itu kalau tahu gitu. Ya, bagaimana dia tahu bahwa kalau penjahat, Pak, kalau misalnya ngejahitin kita, emang ama bengis-bengisnya, ama benci-bencinya, ama
Nah tadi itu demenan nyubit kita, kira-kira apa? Ya, betapa Allah mencintai hambanya lalu memberikan musibah. Kalau disingkapkan bagaimana Allah menanganinya ketika memberi musibah itu, dia malu mengaduh, malu. Bahkan kata Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang mengadukan Allah kepada orang lain, coba yang ngasih sakit kan Allah, kita ngadu sama orang, ngaduin Allah, saqata fi aini rabbi, itu udah jatuh di pandangan Allah. Lah gua yang ngasih musibah bukan lari ke gua, nggak tahu kali gua mau ngasih apa habis musibah itu, kagak ngerti kali ya, kira-kira begitu gitu. Nah maka orang yang arafal maula Allah yasku minal balwa. Di dalam ya'rifil abdul maula, jawabannya itu nggak ada tuh. Nah kalau orang yang nggak kenal Tuhannya, apa baik, cuman tangan kesenggol kenceng ge, keselnya sama suami, panasnya ini 3 hari. Wah, ya, timbang keserempet, iya keserempet peluru gitu, serempet doang nggak masuk. Wah sakitnya bukan main. Ya. Maka ada ungkapan lain. Orang mukmin kalau diuji, kalau dikasih musibah, kita menyebutnya itu ibtila, imtihan, ujian. Tapi orang yang kafir kalau dikasih musibah itu adalah azab. Azab itu artinya apa? Siksa. Nah sekarang tanya sama diri kita, kalau kita dapat musibah, tersiksa apa rasa diuji, Bu? Berarti kafir. Artinya kafir itu kan ketutup kepercayaannya kepada Allah. Gitu. Kalau dikasih sama Allah ujian, musibah rasanya ujian, coba anak sekolah kalau menghadapi ujian, takut kan, berat, tapi dia berdoa, karena pengen naik pangkat. Ujian itu kan ningkatin, deketin kepada Allah. Ya. Hidup ini ujian banyak. Itu nggak ada yang nggak dari Allah, semua dari Allah. Maka perlu mengenal Allah itu. Ya. Nggak ada ngeluhnya. Jadi nggak ada nggak doa supaya kita nggak ngeluh? Nggak ada, Bu. Ya, ntar doanya kepanjangan ngeluh lagi. Ya, nggak ada. Ya. Doa itu justru ungkapan orang yang sudah tunduk kepada Allah. Kita minjem doa dia, kitanya belum tunduk, beban lagi itu doa. Ya, karena doa itu izharul iftiqar. Ya, bahkan para aulia mah nggak mau dia doa itu, nggak mau. Ya, kalau dia melakukan doa karena Allah merintah, udah gitu. Ya karena kata mereka, kita berdoa itu ngapain? Minta. Ilok minta sama Allah. Emang kapan Allah kita minta baru bagi? Sedangkan Allah sudah menentukan semuanya. Dan Allah ketika memberi biduni Allah, tanpa, bukan kita merengek-rengek Allah ngasih, bukan. Rengekan itu menunjukkan bahwa kita perlu. Gitu. Bahkan kata mereka para aulia mengatakan, kalau datang keperluan, kalau kita lagi perlu banget, itu utusan Allah datang tuh, gua mau ngasih, gua utus tuh. Bini lu sakit, anak lu bayar sekolah, rumah belum, kredit belum bayar, kredit motor belum bayar, udah waktunya datang. Itu berita dari Allah, gua mau kasih. Diutus apa? Keperluan. Lah kalau kita dikasih nggak diutus dulu keperluannya, nggak ada terima kasihnya. Kita berdoa, ya Allah saya dalam keadaan susah, tahu nggak? Lapan gue yang ngasih lu susah pakai tahu lu, tahu nggak ya Allah, katanya gitu. Lapan gue yang ngasih. Ya udah kalau gitu meminta, kapan gue ngasih diminta sama lu? Lunya aja gue yang ngasih ada lu, kan gitu. Wujuduka min judihi, wujudmu itu anugerah Allah. Apa setelah itu pengaruh kita, Allah jadilah Allah mu'azzir,
Ya, la yata'atsar. Kita asar. Kita apa tuh? Artinya kita kesan, dan Allah yang memberikan kesan. Ya. Dan itu iman itu ada hal-hal yang dapat dipahami oleh hakikat iman. Gitu. Karena ketika iman itu masih berbentuk maklumat, wahyu, alfaz, nusus, itu adalah untuk akal, untuk simpulan akal, agar akal ada satu ikatan yang boleh dipahami oleh pikirannya. Tapi kalau ini nggak ada, loss, ya, semua Allah. Baik. Terus fakullu lisanin lahu dakwah. Lidah mah emang sukanya ngaku. Ya, setiap orang yang punya lidah alat untuk ngaku. Ya. Saya ini kata orang, ya, nggak ada yang tahu saya ini wali. Nah, dia mau beritahu itu kan nggak ada yang tahu katanya. Ya, nggak ada yang tahu kalau saya ini wali. Coba itu kan lidah tuh. Fakullu lisanin lahu dakwah. Ya. Laisa lil arif dakwah. Orang yang sudah mengenal Allah nggak ngaku, Pak. Orang dia udah tahu itu punya Allah semua. Ngaku saya mah orangnya ikhlas. Enggak, ikhlas itu sifat dari Allah. Dikasih. Lah bagaimana mau diaku dia? Saya mah sabar banget, Bang. Ibu-ibu tuh kalau ngomong ya. Bagaimana kurang sabar saya? Abang kebangetan amat, Bang. Lah habis ngomong sabar, terus ngomongnya kebangetan amat. Lah sabar begitu. Saya kurang bagaimana sabar, Bang. Ya, saya jadi bini abang 20 tahun, coba ngapain saya, Bang? Saya sabar. Lah kebangetan amat, Bang, kalau lama-lama semut jadi injak jadi kesemut-semut, Pak, tuh ngomong sabar. Itu dakwah tuh. Orang kalau kan itu sih, makanya yang baik dari mana? Yang buruk dari yang buruk. Ini adabnya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari. Artinya begini, Pak. Sesuatu yang baik itu dari Allah. Allah nggak ngasih, nggak baik, enggak. Allah nggak punya di tangannya keburukan, enggak. Biyadihil, ya. Di tangannya adalah kebaikan. Namun kalau Allah enggak ngasih, berarti enggak ngasih apa tuh? Enggak ngasih lawannya, enggak ada kebaikan apa? Syariat menamakan itu keburukan, dan itu ketentuan Allah. Ketentuannya adalah enggak ngasih baik, dikasih bahasa untuk akal syar. Secara hakikat enggak ada keburukan itu. Kayak gelap. Kayak kita kemarin cerita gelap, Pak. Ini kita terang apa gelap nih, Pak? Ada enggak tiba-tiba gelap menyerang dan sehingga terang hilang? Ada. Kita lagi datang, wah gelap datang. Wah, terang hilang dah. Enggak. Kalau lampunya enggak ada, baru gelap datang. Jadi gelap itu ada. Ada apa gelap? Ya. Jadi hakikatnya gelap itu enggak ada buruk itu hakikatnya enggak ada baik. Allah enggak ngasih kebaikan, dinamain buruk. Jadi orang kalau enggak punya, minta sama Allah. Beramal, berdoa, minta kebaikan. Nah, ketika Allah kasih dan dia nerima, punya, Allah udah Allah kasih, itu dia enggak ngaku kalau itu punya dia. Saya mau orangnya ridho, saya mau orangnya sabar, saya mau orangnya ikhlas. Hada jahlun murakkab. Ya. Artinya itu pertanda bahwa dia tidak makrifat kepada Allah. Nggak ngaku, malu ngakunya ge. Ya. Innallaha ma'as sabirin, katanya begitu. Innallaha ma'as syakirin. Innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Gitu. Kalau enggak, kenapa kita berdoa? Nabi yang berdoa, Allahumma afrigh alaina sabra.
Ya Allah, tuangin sifat sabar, bukan dikucur, dituang. Ya. Karena kita memerlukan sabar banyak banget. Jangan dicerot-cerotin itu sabarnya ya Allah, jangan dikucurin. Tapi itu aja. Betul. Ya, aprig itu, ini aprig nih. Tuh, aprig itu. Aprig itu begini, kita minta sabarnya tuh begini. Kalau nggak sub bis sabra, sub makan begitu tuh. Ininya masih begitu. Kalau aprig mah, artinya ya Allah berikan saya sabar sebanyak-banyaknya, perlu banget sama sabar. Ibu-ibu mengaku saya kurang sabar, bagaimana bang? Emang kurang. Kalau orang punya sabar, udah dia dapat dari Allah. Itu dia nggak ngaku tuh. Ngakunya ya Allah, kalau nggak Allah tolong mas saya, tahu jadi apa. Ngakunya begitu. Meskipun dia udah hafal dalil sabar dan tahu definisi sabar, orang yang punya sabar itu nggak ngaku sabar, ngakunya untung Allah tolong. Nah kalau orang yang nggak punya itu ngaku, makanya fakullul lisanin lahu dakwah walaisa lil arifi dakwah. Yang tahu mah sama Allah enggak ngaku. Walalil muhib syakwa, dan orang yang pencinta, orang yang cinta banget sama Allah enggak ngeluh. Ya, enggak ngaduin Allah ke orang. Ya. Udah itu satu, itu hikmah nih. Ya. Idza sabaqat minar rabbil inayatu huzimat minal abdi jinayatu. Ketika inayah itu ya telah Allah tentukan dari Allah kepada hambanya. Nah ini ada istilah, orang sufi itu menyebut anugerah rohani itu inayah sabiqah. Ya. Maka ketika di dalam suratul Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ya, isti'anah. Itu dari kalimat inayah. Iyyaka na'budu itu syariat, wa iyyaka nasta'in hakikat. Ya. Kepadamu aku ibadah, dia ngerasa tuh berbuat, beramal. Tapi wa iyyaka nasta'in, dan ternyata yang nolongin, yang memberi taufik, yang memberi hidayah, yang memberi saya sabar dalam melakukan ibadah itu Allah. Maka para aulia itu Pak, saking enggak ngakunya ya, bahwa dia rajin ibadahnya, dia bilang apa? Al-abid wal ma'bud. Yang disembah itu yang disembah. Yang menyembah itu yang disembah. Artinya dia bisa menyembah itu karena anugerah Allah, agar bisa menyembah Allah sampai al-abid wal ma'bud. Itu saking ku enggak ngaku. Nah, anugerah rohani itu disebut al-inayatus sabiqah. Inayah yang udah Allah kasih, yang udah Allah tentuin zaman ajali dulu. Gitu. Itu kena saking kenalnya kepada Allah, dia menyebut pemberian itu emang udah dari dulu Allah pengen beri. Kalau nggak kenal makan, gua kalau nggak kerjanya bagus mah nggak begini. Lu mah males banget sih. Nih lihat gua nih, itu bukan inayah sabiqah. Ya. Begitu udah dia beruntung banyak dapat ilmu atau amal atau harta atau apa, orang yang mengenal Allah ya, sudah Allah tentukan. Kita kan taunya kalau udah terjadi, sudah Allah tentukan ya. Memang Allah yang memberikan, itu inayah sabiqah. Nah maka huzimatil jinayatu minal abad. Nah jinayah itu apa? Perbuatan jinayah ya. Perbuatan apa jinayah? Kriminal. Tindak kejahatan ya. Kejahatan itu sudah huzimat minal abad. Sudah tidak ada dari hamba itu ya, jinayah itu tidak ada ya. Karena sudah ada inayah. Ini memang ada tiba kalau dalam badai itu inayah jinayah, tapi maksudnya adalah
Seseorang yang sudah mendapat inayah sabiqah, atau dalam istilah lain, ketika orang sudah mendapat cahaya rohani ke dalam jiwanya, maka tidak akan tumbuh ya perilaku yang jahat, tidak akan tumbuh. Ya, ada lagi idza sabaqatil inayatu, jika dia sudah diberi inayah yang sudah Allah tentukan dahulu, seperti ma'rifat, kasyaf, itu inayah sabiqah. Jadi begini, cerita panjangnya begini. Orang misalnya ini sampai jadi wali ma'rifat, pasti mula-mulanya itu ibadahnya rajin, zikirnya rajin, mujahadahnya rajin. Ya, samalah orang yang kaya raya itu tadinya lihat, ya, mungkin jarang makan dah, jarang makan enak, ya, betul-betul perih, dapat untung dijadiin modal lagi, dapat untung jadiin modal lagi, enggak sempat ngerasain. Terus kaya raya, kalau dalam urusan dunia mesti dia ngerasakan lelahnya tuh. Ya, enak bener sekarang, dulu mah gua ya Allah, kecuali untuk memberikan pelajaran ya kepada orang. Tapi kalau dia memang secara hakiki dia mengaku bahwa hasil kekayaan itu dari jerih payah dia, itu tanda dia tidak mengenal Allah. Nah, dalam urusan makrifat sama jerih payahnya, Pak. Belajarnya anggus-anggusan, susah payah, tidur. Ya, ketika mujahadah kan suruh kurang tidur, kurang makan, kurang bicara, kurang. Ya. Dan disuruh zikir tidak boleh ditinggal. Kan itu udah anggus-anggusan, jungkir balik, jatuh bangun. Terus sampai makrifat. Nah, kalau dalam urusan ini begitu sampai makrifat, kan makrifat itu kenal Allah, tahu, tersingkap sudah. Itu dia bukan hanya tersingkap kehidupannya pada saat itu dan seterusnya, bahkan tersingkap juga usahanya dulu teh, ternyata hidayah Allah, Allah yang jagain, Allah yang ngasih saya taufik, saya hidayah, perlindungan sampai sini, enggak ngaku. Sehingga mereka mengatakan ja'atil ma'rifatu baghtah, katanya. Ternyata ma'rifat itu datangnya apa, baghtah itu? Tiba-tiba. Bukan direncanain dari awal. Gitu. Yang udah dapat ma'rifat ternyata ya Allah, kirain teh usaha saya jungkir balik, bukan. Kalau dulu nggak dijaga sama Allah nggak sampai ke sini saya. Itu tersingkap sama itu-itunya tuh. Makanya disebut inayah itu sabiqah, sabaqatil inayah. Ini pengetahuan hakikat. Ya. Maka kalau orang sudah mendapatkan inayah yang sabiqah, itu ceritanya tadi begitu tuh. Wajabatil wilayah, pasti dia mendapat wilayah. Apa wilayah, Pak? Wali. Terus kebayang, wih, wali nih pasti aneh-aneh nih ya, pasti terbang nih wali. Bukan. Wali itu apa? Orang yang ditanganin Allah, enggak dia yang nanganin diri sendiri. Makanya dikasih musibah ya, dikasih sifat sabarnya, ridhonya itu, jadi nggak kerasa. Itu namanya wilayah, itulah wali. Ini masalah cerita wali, maunya yang perang mulu, yang wala. Iya, meskipun itu ada, statusnya tetap khurafat, Pak. Kecuali kita kembalikan kepada hakikat kekuatan Allah. Apa? Sabarnya, ridhonya, qanaahnya, sidiknya, ikhlasnya, itu yang membuat dia tidak terkalahkan oleh musibah apapun. Itu. Bahkan kata Nabi apa? Aksarun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Jadi kalau bicara soal musibah, yang paling banyak para nabi, para wali. Tapi kan ceritanya begitu dia ternyata.
enak. Padahal yang paling banyak dia. Ya. Nah ini idza sabaqatil inayatu wajabatil wilayatu. Kalau orang udah mendapatkan inayah mesti ditangani nama Allah. Ditanganinnya ceritanya yang apa? Yang herodisme mulu. Wah, dia tabrak mobil. Wah, kayak hantu, tabrak tapi nggak kena gitu. Wali gitu. Jadi akhirnya orang pengen wali kayak gitu doang. Akhirnya wirid jadi wali, jadi dukun. Ya. Sebetulnya maka ada ulama ahli hadis dan ahli fikih. Dia pernah mengusulkan begini, bagaimana ya kalau cerita wali itu jangan ditaruh di akidah. Kan karomah wali itu kan ditaruhnya di akidah. Ya. Bagaimana kalau ceritanya ditaruh di sejarah? Gitu. Jadi karena ceritanya di akidah, jadi ada konsekuensi yang logis. Jadi kalau orang mau bener teh, kudu jagoan baik gitu. Makanya Pak, saya artinya ngelihat di negara-negara lain tuh, itu yang punya keunikan untuk para sufi, para wali itu di Indonesia. Di Indonesia ini udah sufi itu identik dengan hero. Lah di mana-mana mah nggak ada Pak. Sufi itu identik dengan hero. Pokoknya kalau udah kiai sufi, walah itu gangster juara mana kita takut. Dianggapnya dialah sumber hikmat. Padahal mah orang sufi paling tembok, paling kalahan. Cuman kekuatan dia ditolong oleh Allah, bukan dia punya itu. Siapa yang kuat ngelawan Allah? Itu doang. Tapi itu doang juga lah. Itu karomat. Lah ini mah diwiridin karomat. Kagak jadi Pak. Ya. Nah sekarang orang baru masuk tarekat, disuruh berzikir jangan karena surga. Lah kalau kena zikirnya untuk jadi jagoan, lah nggak sampai kepada Allah. Surga aja nggak boleh. Agar dia meluruskan amalnya untuk Allah dulu. Entar itu mah urusan. Setelah itu mah Allah ente bi inayatihi wa kanafihi wa hifzihi. Allah yang melihara. Kenapa? Karena dia nggak suka kepada perselisihan, pegaduan, penghinaan. Selamat. Kata pesan Kiai Cagar dulu, bener sirah selamat insya Allah. Iya, sidik kepada Allah. Selamat. Itu semua itu hikmah aulia ucapannya mereka itu. Ya. Bil inayati tuhsalul wilayah. Sama. Kalau mau dapat kewilayahan apa? Mau dapat penanganan Tuhan, kita mesti memiliki inayah. Inayah itu istilah dalam tasawuf. Orang sufi sudah memonopoli kata inayah itu adalah anugerah sifat rohani untuk jiwa manusia itu. Apabila Allah mentajalikan sifat-sifat mulia atau makomat ruhiyah atau anwar Muhammadiyah atau banyak istilahnya, itu disebutnya inayah. Ya, ada istilah-istilah yang ketika di buku tasawuf maknanya tidak makna umum di luar tasawuf, karena setiap ilmu kan punya istilahat tertentu yang dia gunakan untuk menjelaskan ya apa maksud daripada bidangnya itu. Seperti minnah, sama minnah dengan inayah. Taib. Wal wilayatu tahdimul jinayah. Nah, orang kalau sudah di tanganan sama Allah, maka ya akan merobohkan perbuatan jahatnya, dan nggak ada perbuatan jahat. Semuanya serba kasih. Ya, kenapa? Bahkan dia mengatakan menyakiti manusia sama dengan menyakiti penciptanya. Bahkan dia bilang walau kana kafira, meskipun orang kafir. Dan sekarang yang nyiptain orang yang kita sebut kafir, Allah atau bukan, Bu? Nah, Allah bikin orang Islam sama bikin orang kafir beda. Sama.
Kayak ibu misalnya, ibu ngasih kue untuk orang tua atau untuk temen yang disukai lah. Terus sama suaminya disuruh bikin kue juga untuk madunya. Kira-kira itu cakepan mana bu bikin kuenya bu? Iya. Kata dia, ini nih madu gua kasih racun lah. Madu dikasih racun malah enggak. Ya. Artinya kita bikin ama yang enggak kita sukai itu kayak apa bikinannya. Nah Allah itu bikin orang kafir semau-maunya gitu. Bodoh dah, jadi enggak. Birububiyatihi, dengan keseluruhan sifat rububiyah. Birahmatihi, ya, dengan seluruh kasih sayangnya. Dan kita nggak usah ikut campur kenapa dia kafir. Kenapa? La yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Nggak ada di akhirat itu. Kan begini, umpama klise nih Pak. Kalau di layar itu, kan film itu kan ada proyektor tuh. Apa yang muncul di layar ada di proyektor kan? Nah kalau kira-kira muncul di layar itu nggak ada di gulungan proyektornya, lari Pak itu tukang film. Loh, lari. Nah apa yang ada di dunia ini semuanya ada dalam ilmu Allah. Berarti kalau ada di dalam ilmu Allah, orang yang punya ilmu itu akan punya irodah. Nah maka alam ini diciptakan min ilmihi bi iradatihi wa bi qudratihi. Dari dalam ilmunya dan dilakukan dengan kehendaknya. Bapak nih kenapa malas? Karena nggak punya ilmu. Ya, kerja ge malas, nggak tahu ilmunya. Coba kursus bisnis, dapat ilmunya, timbul keinginan tuh. Dan ini mah diem baik. Ya. Nah Allah ilmunya qadim, maka irodahnya qadimah. Nah orang kafir itu biirodati, atas kehendak Allah. Bikinnya juga bikulli rububiyati wa kullu rahmati wa kullu qudrati wa kullu ihatati. Sama. Nah kalau suka timbul pertanyaan, nanti kira-kira di akhirat ada nggak orang yang protes, orang kafir, maaf protes Tuhan, ya saya ini sebetulnya memang nggak kepengen melakukan keburukan lah, orang Tuhan yang ciptain begini lah bagaimana? Ada yang begitu tuh? Nggak ada klisenya Pak. Tadi saya bilang kalau nggak ada klisenya muncul di layarnya. Makhluk itu nggak ada yang ngomong begitu karena udah nggak ada klisenya. La yus'al amma yaf'al, udah. Nggak bakal ada orang yang nanya Allah akan perbuatannya. Kita malah yang ditanya. Yang ada klisenya adalah kita yang ditanya, digobugin. Gitu. Terkadang ada sih kita, ini kita diciptakan sama Allah, bumi sama Allah, Allah sampai nyiptain. Itu adalah waswas syaitan. Itu penyakit waswas, penyakit akal. Gitu. Laisa sa'nu fil wilayah, lakinna sya'na fil inayah. Jangan ngelihat walinya. Yang dilihat adalah inayahnya. Ini mau pengen jadi wali, miliki dulu sifat mulia itu. Ntar ditanganin. Bukan ntar, apabila Allah kasih sifat mulia, itu teh namanya inayah. Al wilayah hiyal inayah wal inayah hiyal wilayah. Orang yang ditanganin oleh Allah lah bukan ditanganin pakai apa, karena Allah beri sifat mulia, itu inayah namanya. Makanya tadi dikatakan bil inayati tuhsalul wilayah. Lah orang pengen wali, ngewirid, lah wali apa? Ya. Kemudian laisa sya'nu fil wilayah. Persoalannya bukan dalam wilayah, tetapi persoalannya adalah inayahnya. Bagaimana untuk mendapat inayah itu? Mesti mujahadah. Mesti melawan hawa nafsu.
Atau yang mereka katakan tahalli, nanti tahalli. Nah, baru tajalli. Wa huwa yatawalla sholihin. Ya. Itu namanya wali. Bukan wali, tapi wali. Ya. Kalau wali itu dari wulatul amr, waliul amr, pemerintah, wali. Ya, makanya dulu lurah dibilang wali itu, ya, wajannya wajan fa'ilun, wali bukan fa'ilun. Kalau wali itu wajan fa'ilun, itu wali, gitu. Ya hanya dua, wali, fa'il. Nah, wajan fa'il itu adalah wajan yang bisa dimaknain fa'il, bisa dimaknain maf'ul. Kelihatannya dia padahal Allah, ya, dan itulah wali karena dia ditanganin oleh Allah. Lam yudrikil wilayata man fatathul inayah. Orang enggak bakal mendapatkan kewalian yang luput dari mendapatkan inayah. Orang yang tidak punya sifat mulia itu tandanya dia tidak ditanganin oleh Allah. Makanya boring baik, makanya rungsep baik, makanya kesel baik, Bu. Ngelihat suami teh gedeg baik. Karena dia nggak ngelihat Allah. Ibu kalau ngelihat suami itu Allah, demen banget, Bu. Iya. Sama laki kayak kalau ngelihat, ya, istri itu Allah, ya, demen. Ya, karena ngelihatnya bukan Allah. Nah, jadi kata bini, udah telanjur be saya, jadi kenapa enak be saya ngeliat laki, katanya gitu. Ngomel mulu. Coba kalau dia hamba Allah dan untuk Allah, walilah ditanganin oleh Allah. Ya. Nah, yang bisa diterangkan itu inayahnya itu. Yang ini sabar, dia syukur, dia ridho, itu sifat Allah, Allah kasih. Itulah penanganan Allah. Itulah wilayah Allah. Ya, al inayah fil wilayah. Wal wilayah fil inayah. Maka dikatakan man lam yudrikil wilayata lam yudrikil wilayah man fatathul inayah. Orang yang luput enggak dapat inayah berarti dia enggak mencapai kewalian. Jadi inayah itu seperti tafsir Isari mereka, iyyaka na'budu, ya, kepadamu aku bergerak, sholat, sembahyang, berbuat baik, berbuat soleh itu, ya. Tetapi iyyaka nasta'in, ini yang nolong bukan saya tapi Allah. Baru lengkap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadahnya ini Allah al-abid huwal ma'bud. Apa habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau begitu mah, ya, saya pengen, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tuh. Maka berilah saya petunjuk supaya jadi kayak gitu. Apa? Itulah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.